Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-39 diperingati pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan menggelar senam bersama di Stadion Sukung, Kota Bumi. Berbagai gaya olahraga senam bersama diperagakan para pejabat Pemkab dan Forkopimda Lampung Utara dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-39 di pelataran Stadion Sukung Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara pada Jumat 9 September 2022. Para pejabat Pemkab, Forkopimda, dan peserta upacara mengikuti senam bersama dengan pemandu seorang instruktur. Peragaan senam diiringi canda tawa dan gaya jenaka. Mereka serius berolahraga tetapi dilakukan dengan santai. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra meminta kepada warga untuk aktif berolahraga setidaknya sekali dalam sepekan. Olahraga harus menjadi kebiasaan karena banyak manfaatnya, diantaranya badan sehat, badan bugar, racun keluar dari keringat, dan bisa menguruskan badan. Dalam peringatan HORNAS ini, Pemkab Lampung Utara juga memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada 10 atlet berprestasi berbagai cabang olahraga. Atlet layak mendapat apresiasi karena telah mengharumkan daerah. Penghargaan diserahkan oleh Dandim Letkol Infanteri Andi Sultan. Harapan pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara sebenarnya ke tahun-tahun depan ada program-program yang memang bisa kita laksanakan untuk mengingatkan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Nanti kita akan susun lah bersama-sama dengan dinas sekolah. Mungkin nanti ada komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Mudah-mudahan tahun berikutnya ada kegiatan yang bisa bersama-sama dengan masyarakat. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Sebanyak 212 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara dirombak. Perombakan ini termasuk Direktur Rumah Sakit Umum Ria Cudu, Kota Bumi. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merombak 212 pejabat administrator eselon 3 dan pengawas eselon 4. Kegiatan tersebut dilakukan di ruang Tapis Pemkab setempat Selasa 30 Agustus 2022. Dari 212 pejabat yang dilantik, sebanyak 103 merupakan pejabat administrator eselon 3 dan 109 pengawas eselon 4. Prosesi ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, dihadiri Kepala BKPSDM dan Asisten 3 Pemkab Lampung Utara. Sekretaris Daerah menekankan kepada para pejabat yang baru dilantik diberikan waktu 3 bulan untuk evaluasi kinerja dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perubahan jika dinilai tidak dapat bekerja dengan baik. Itu bukan 3 bulan, sebenarnya setiap bulan kita lakukan evaluasi. Terus itu amanah yang disampaikan oleh Wakil Bupati dalam sambutan tadi adalah diperlukan supaya mereka bekerja sungguh-sungguh mematuhi semua ketentuan dan peraturan undang-undangan, akan dilakukan evaluasi 3 bulan. Tidak menutup kemungkinan mereka akan di-rolling lagi. Oh iya, relatif. Perombakan ini termasuk nama Direktur Rumah Sakit Umum Ria Cudu, Kota Bumi. Tentu perubahan ini merupakan harapan baru dalam pembenahan segala lini. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan.
Sebanyak 50 ekor sapi bakalan diserahkan oleh Perhiptani Kabupaten Oku Timur bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Oku Timur. Hal ini merupakan program pilot project penggemukan sapi yang digagas oleh Perhiptani. Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Haji Lonusin memberikan apresiasi kepada Perhiptani atas program pemberian sapi bakalan pada pilot project penggemukan sapi kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Oku Timur. Lonusin juga merasa bangga di mana Perhiptani tak menggunakan anggaran APBD sedikit pun untuk membeli 50 ekor sapi tersebut. Ia mengungkapkan ini baru permulaan dan percontohan. Dan jika program ini berjalan dengan baik dan perkembangannya cukup bagus, maka pemerintah daerah akan memberikan support lebih besar agar Oku Timur ke depan bukan hanya dikenal sebagai kabupaten pertanian, melainkan pertanian dan peternakan terbesar. Biasa sekali, artinya di sini dilakukan pilot project dan Oku Timur menjadi tempat contohannya. Artinya ditrialkan dulu bagaimana supaya peternakan sapi ini dapat dikembangkan di Kabupaten Oku Timur. Ini sangat luar biasa karena tidak menggunakan anggaran APBD, yaitu menggunakan KUR yang ditanggung jawab ini sepertinya, artinya secara kemandirian oleh Perhiptani. Sementara itu, Ketua DPW Perhiptani Sumatera Selatan, Listoyo, mengatakan dengan adanya program pilot project penggemukan sapi oleh para peternak sapi di Oku Timur ini dapat lebih menyejahterakan petani dan peternak di Oku Timur. Tak hanya itu, Listoyo juga berharap ke depannya bukan hanya petani saja dan peternak yang sejahtera, namun anggota Perhiptani juga akan sejahtera dari segi ekonomi dan kehidupannya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan sapi bakalan, pilot project penggemukan sapi, sekaligus penandatangan MOU antara Perhiptani Sumatera Selatan dengan PT Simco dalam program Corporate Farming Plus. Harapannya melalui program Corporate Farming Plus itu akan terjadi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, tapi juga jangan lupa kita harus juga memikirkan kesejahteraan penyuluh pertanian. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, TV One mengabarkan. Guna menjalin persahabatan antar sesama, pengurus Karang Taruna bekerjasama dengan pemerintah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, menggelar Open Turnamen Volleyball. Open Turnamen Volleyball oleh Karang Taruna Jaya Muda Desa Tanjung Harapan resmi dibuka. Pembukaan gelaran turnamen ini langsung oleh Bendahara Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Oku Selatan, Mustafa Lukman. Hadir dalam kegiatan tersebut juga Camat Sindang Danau, perwakilan Polsek, TNI, Kades Kecamatan Sindang Danau, dan para tamu undangan lainnya. Masyarakat Desa Tanjung Harapan sangat antusias dalam perhelatan kegiatan tersebut, di mana beragam pertunjukan seperti tarian dan nasyid untuk menyambut tamu undangan yang hadir dalam pembukaan turnamen itu. Gelaran turnamen akan diikuti puluhan tim yang sudah mendaftar baik putra maupun putri. Tim berasal dari berbagai penjuru di kabupaten, bahkan juga dari provinsi tetangga yakni Kabupaten Kaur, Bengkulu. Saya berharap desa-desa lain juga di Kecamatan Sindang dan umumnya di Kabupaten Selatan ini untuk dapat melaksanakan kegiatan. Berarti kita mengapresiasi ya? Ya, kita mengapresiasi luar biasa bahwa ada kegiatan-kegiatan Karang Taruna Desa. Kita dari Kabupaten juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan pembuat di Selatan. Ini dalam rangka kegiatan mencari bakat dan bibit untuk generasi muda dalam kegiatan olahraga volleyball dan juga untuk hiburan masyarakat lah. Mengundang dari tim-tim luar desa untuk bersama-sama bermain di sini. Allah, turnamen ini bisa berjalan dengan lancar, sambil itu juga menumbuhkan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dengan adanya kegiatan turnamen seperti ini di perekonomian di zaman di akhir hari pandemi dan dengan kenaikan mobil ini geliat ekonomi yang ada di Desa Tanjung Harapan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. KPK himbau masyarakat turut serta dalam pencegahan penumpasan korupsi di wilayah masing-masing. Dengan bus roadshow, KPK sambangi masyarakat di Kabupaten Oki, tepatnya di depan gedung Bupati Oki pada Jumat pagi kemarin. Setelah menyambangi Palembang dan Kabupaten Prabu Mulih, bus roadshow KPK tiba di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jumat pagi. Dengan bus roadshow serta mengusung tema tanggung jawab, hal ini dilakukan KPK bertujuan mengajak masyarakat agar bersama mengawasi tidak terjadinya korupsi di wilayah sekitarnya.
Dalam pencegahan serta penindakan, KPK mengajak masyarakat turut serta dalam berkontribusi sesuai cara, kapasitas, dan kompetensinya. Menurut Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar mengatakan, kegiatan ini tidak hanya didukung oleh pemerintah daerah. Pemberantasan korupsi ini melibatkan semua lapisan masyarakat, pemerintah daerah bersama-sama menggaungkan, mengedukasi tentang pendidikan anti korupsi. Kita melihat kegiatan ini yang perlu disupport tidak hanya pemerintah daerah, tetapi ini melibatkan korupsi ini adalah melibatkan semua lapisan masyarakat. Nah, jadi pemerintah daerah dengan masyarakat harus bersama-sama kita menggaungkan daripada edukasi tentang pendidikan anti korupsi ini. 75 itu kan berarti baru 3/4 ya? Dari 0 sampai 100 kan? Artinya masih ada 25% yang harus ditingkatkan. Nah nanti Pak Bupati bisa lihat, karena di SPI itu kan kita lihat misalkan bagaimana budaya anti korupsi, lalu bagaimana di sini masalah SDM, kan kemudian juga terkait dengan penganggaran yang transparan, termasuk sosialisasi anti korupsi. Bisa dilihat, saya belum detail, tapi Pak Bupati bisa lihat. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One, mengabarkan. Sebagai salah satu upaya meningkatkan silaturahmi dan layanan excellent kepada stakeholders, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero mengadakan kegiatan Plant Visit Petani Lampung ke pusat produksi PT Pusri Palembang. Puluhan petani dari Provinsi Lampung menghadiri kegiatan Plant Visit Petani ke pusat produksi PT Pusri Palembang. Acara tersebut turut dihadiri Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh, didampingi jajaran manajemen Pusri lainnya. Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah rayon tanggung jawab Pusri dalam memasarkan pupuk urea dan NPK bersubsidi. Pada acara ini juga dilaksanakan sharing knowledge tentang proses produksi pupuk urea dan NPK. Di hari kedua, petani menjalankan sesi refreshing sekaligus pembekalan dalam kegiatan team building. Dalam kesempatan ini, petani dapat melihat langsung bagaimana pabrik Pusri dan proses pembuatan pupuk NPK khususnya dengan site visit langsung ke pabrik NPK 2. Pertama, melihat secara langsung kualitas produksi dari pupuk itu sendiri. Yang kedua, meyakinkan petani bahwa hasil produksi yang diproduksi oleh petani pupuk Pusri ini akan lebih baik. Kami mengapresiasi keingintahuan dari para petani dan kelompok tani yang ada di Lampung itu ingin datang ke sini karena mereka melihat situasi yang ada di lapangan, isu kekurangan pupuk, isu pupuk palsu. Akhirnya teman-teman petani ini ingin melihat seperti apa sih pabrik pupuk yang ada di Palembang. Kami memproduksi urea, nanti mereka akan melihat prosesnya seperti apa, kemudian stoknya bagaimana, kemudian pupuk NPK. Terkait stok di Provinsi Lampung untuk urea bersubsidi, yaitu sebesar 19.518 ton, dan NPK bersubsidi sebesar 29.625 ton, dengan realisasinya hingga 13 September 2022, sebesar 7.612 ton untuk urea bersubsidi, dan 4.061 ton untuk NPK bersubsidi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One, mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Kabar Sumatera akan segera kembali.
world, night and day on every street. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. Ibis, we are open. Ibis, we are open. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. Ibis, we are open. Ibis, we are open. Kembali di kabar Sumatera pemirsa, dalam memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat ke-21 tahun, para kader dan relawan adakan berbagai kegiatan, mulai dari lomba voli, bansos hingga bantuan pembangunan musola. Bahkan para kader ini juga mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. DPC PD Partai Demokrat Banyuasin Sumatera Selatan menggelar berbagai kegiatan yang berpusat di lapangan di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Salah satunya pertandingan bola voli antar kampung atau Tarkam yang sangat membius ratusan masyarakat untuk menyaksikan pertandingan yang diikuti sekitar 22 tim. Para peserta berasal dari berbagai desa sekecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan ini sendiri demi memeriahkan ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21 tahun, tepat pada 9 September 2022. Para kader dan simpatisan dari DPC PD Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin selain menggelar berbagai kegiatan dari turnamen lomba voli antar kampung yang diikuti 19 desa sekecamatan Rambutan, baik tim pria maupun tim wanita, untuk pertandingan hiburan kaum pemuda ikut serta berpartisipasi lomba gaplek. Pemberian bantuan sembako 300 paket yang tersebar di 3 titik. Yang pertama di Dusun Sungai Nibung, Desa Kedukan, Kecamatan Rambutan. Yang kedua di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan. Dan yang ketiga di Desa Siju, Kecamatan Rambutan. Bahkan para kader Demokrat ini tidak lepas juga memberikan tali asih bantuan uang tunai untuk pembangunan salah satu musala di Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Rambutan. Untuk turnamen bola voli Tarkam ini sendiri berjalan selama 12 hari yang dimenangkan oleh tim putra dari Desa Lajau, sedangkan untuk tim putri dimenangkan oleh tim dari Desa Durian Gadis. Untuk hadiah yang diperebutkan antara lain berupa trofi, piagam, serta uang tunai, tidak lepas dari peran serta masyarakat luas sekecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21 tahun. Dalam kesempatan ini juga, selain gelar lomba yang meriah, para kader dan simpatisan mendeklarasikan dukungan akan Ketua Umum dari Partai Demokrat AHY untuk menjadi Presiden 2024. Menurut salah satu kader Demokrat, Suryani Aziz, Ketua Umum AHY sudah layak menjadi presiden untuk memimpin negara Republik Indonesia karena memiliki sosok yang masih muda, energik dan religius. Bahkan AHY sudah tidak diragukan lagi. Menurutnya, Ketua Umum yang pernah dibesarkan oleh ayah yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun, sehingga beliau sudah sangat memahami kultur budaya yang ada di Indonesia. Untuk menempuh ke depannya untuk Rambutan, memajukan Partai Demokrat lebih maju lagi, lebih ke depan lagi, khususnya untuk memenangkan Presiden kursi 2024. AHY sebagai Presiden. Sedangkan Ketua DPC Banyuasin Darul Kutni didampingi langsung oleh Sekretaris DPC Darsono mengatakan, untuk tahun 2024 bagaimanapun AHY akan diperjuangkan untuk menjadi presiden. Kegiatan hari ini Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin mengadakan turnamen
volleybal antar kampung atau Tarkam. Dalam rangka apa itu Tarkam yang kita adakan di Rambutan ini? Dalam rangka ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21. Ada target sendiri dalam ulang tahun ke-21 ini Demokrat untuk kedepannya? Target kita di tingkat nasional memenangkan AHY sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian di tingkat kabupaten khususnya kami akan memenangkan pemilu di tahun 2024 ini. Dengan diadakannya di Kecamatan Rabun ini kami berharap porsi DPRD kabupaten akan menambah khususnya di Kecamatan Rabun ini. Mendukung AHY sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Strategi kita selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, menyampaikan apa-apa yang dikeluhkan masyarakat, sekaligus kita menolak kenaikan BBM. Setelah kegiatan memperingati Ultah Demokrat yang ke-21, para kader dan simpatisan ini juga memperkenalkan salah satu kader terbaiknya, yaitu Suryani, untuk maju mencalonkan diri menjadi salah satu anggota DPRD Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan Partai Demokrat dari masyarakat untuk masyarakat akan terus dilakukan hingga ke pelosok-pelosok desa di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan. Merasa tanahnya diserobot orang lain, salah seorang warga Palembang menggugat pembatalan sertifikat di PT UN Kota Palembang, Sumatera Selatan. Arwan, salah satu warga Jalan Naskah 2, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, bersama dengan keluarga dan kerabat serta pengacara, mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara di Jalan Ahmad Yani, Pelaju, Kota Palembang. Dalam kedatangan Ibu Parubaya itu, ia menggugat pembatalan sertifikat yang merasa lahan milik atas nama sang suami Abu Bakar diduga diserobot oleh warga. Lahan ini sendiri berlokasi di Talang Kelapa, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, dengan luasan lahan diperkirakan lebih kurang 8 hektar. Menurut Zaibun, pengacara warga mengatakan sertifikat yang dibatalkan atas nama Junaidi, Firdaus, dan sebagainya. Diperkirakan ada 5 nama sertifikat. Dengan luasan lahan di masing-masing sertifikat bervariasi dari 500 meter hingga 600 meter. Mengajukan gugatan ini untuk pembatalan sertifikat di atas lahan Hajah Aiwah dan suaminya yang bernama Haji Abu Bakar. Hanyalah kepemilikan milik Pak Haji Abu Bakar beserta keluarganya. Lalu lokasi gugatan ini ada di Talang Kelapa, Lebung Adong, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Luas tanah lebih kurang itu 8 hektar. Sertifikat kalau milik ini klien saya, Haji Abu Bakar, itu sebatas surat pengakuan hak. Yang kita batalkan sertifikat atas nama? Atas nama Junaidi, atas nama Firdaus, dan sebagainya. Sedangkan salah satu kepemilikan lahan bersertifikat yang digugat Abu Bakar saat dihubungi wartawan tak mau memberikan komentar sedikit pun. Lahan yang digugat ini sangat disayangkan karena wilayah objek lokasi lahannya sendiri berada di daerah Camat Ilir Timur 1. Namun sertifikat yang keluar dari daerah Kecamatan Alang-Alang Lebar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan. Rahma Hareni Nur Alpian mendapatkan apresiasi dan penghargaan bagi Bunda PAUD dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam menghadiri langsung penyerahan penghargaan dan apresiasi bagi Bunda PAUD yang diterima oleh Rahma Hareni Nur Alpian. Penyerahan penghargaan pada kategori Wiyata Dharma Pratama dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI bertempat di Aula SD Negeri 74 Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada Selasa 13 September kemarin. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Bunda PAUD yang telah berperan penting dalam perkembangan anak pada usia dini. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan dirinya mengucapkan selamat kepada Bunda PAUD dan Pokja PAUD Kota Pagar Alam atas raihan penghargaan. Mendapat penghargaan ini menjadi PR buat kita bahwa kita harus lebih meningkatkan pembinaan pendampingan terhadap PAUD yang ada di Kota Pagar Alam, baik itu tentang infrastrukturnya dan semua fasilitas untuk PAUD itu harus menjadi perhatian khusus kita.
Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan penghargaan dari Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi. Dan alhamdulillah ya saya berterima kasih sekali karena ini jadi pemicu buat saya untuk bekerja lebih giat lagi untuk turun langsung ke lapangan dan membina PAUD-PAUD yang ada di Kota Pagar. Upaya kita ke depan Bu untuk PAUD di Pagar Alam ini gimana nih Bu? Oke. Jadi upaya kami dari Bunda PAUD dan dari Pokja Bunda PAUD, kami akan lebih sering lagi untuk turun ke lapangan, berkolaborasi dengan Himpaudi dan IGTK, juga dengan Dinas Pendidikan selaku pengampu yang memiliki PAUD-PAUD ini. Jadi kami akan terus memberikan edukasi kepada mereka supaya PAUD holistik integratif yang ada di Kota Pagar Alam cepat bergerak lagi. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Kepala Desa Muaro Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi, Jasman, dituntut warganya untuk mundur dari jabatan. Tuntutan itu digelar dalam aksi demo di kantor Bupati Kerinci. Ratusan warga Desa Muaro Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi melakukan aksi unjuk rasa menuntut Kades Desa Muaro Hemat mengundurkan diri dari jabatannya. Aksi ini dilakukan di depan kantor Bupati Kerinci pada Rabu 14 September 2022 lalu dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian. Dalam orasinya, warga mengaku tak percaya lagi dengan kepala desa karena sewenang-wenang dan menyalahgunakan jabatannya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Saprudin, mengatakan aksi dilakukan karena warga sudah resah dengan kelakuan Kades Muaro Hemat yang arogan serta tak transparan dalam pengelolaan dana desa dan diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya warga sudah membuat laporan ke dinas terkait, namun hingga kini belum ditanggapi. Saya selaku ketua BPD, Pak, tidak pernah diberi PPDS kepada kami. Kami cuma dibutuhkan oleh kepala desa, saya butuh pembentukan tim RKP aja. Sudah melaju ke anggaran, kami semuanya ditinggal. Pokoknya dari 2020 sampai 2022 itu pembangunan di Desa Mermat fiktif semua. Kita masyarakat ini untuk memberhentikan Kades, karena mesti tidak percaya lagi. Ya, tidak percaya lagi. Udah 3 tahun, Pak. PLH Sekda Kerinci, Marnus, bersama pejabat sektoral yang hadir di lokasi demo menampung aspirasi warga dan akan segera membentuk tim khusus demi melakukan investigasi dan penyelidikan terkait tuntutan warga. Tuntutan dia adalah memberhentikan kepala desa, tentu saja itu tidak sewenang-wenang saja, tuntutan desa mengikuti peraturan berlaku. Tentu saja pemerintah daerah akan membuat suatu tim khusus dalam penanganan kasus nanti. Tim khusus atau tim penanganan kasus ini akan bekerja dalam tenggang waktu lebih kurang 14 hari kerja. Warga mengancam jika tuntutan untuk pengunduran diri tak dipenuhi, maka akan melakukan aksi lebih besar lagi. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Harumkan nama Kota Sungai Penuh di tingkat nasional dan internasional. Atlet berprestasi Kota Sungai Penuh mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Berlokasi di halaman kantor Wali Kota Sungai Penuh, Wali Kota Ahmadi Zubir ucapkan terima kasih kepada seluruh atlet Kota Sungai Penuh yang telah mengharumkan nama Kota Sungai Penuh di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ucapan terima kasih disampaikan di saat memperingati Hari Olahraga Nasional pada Senin 11 September 2022 yang dihadiri oleh ASN Lingkup Kota Sungai Penuh. Selain ucapan terima kasih, Wali Kota Sungai Penuh juga memberikan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan bagi para atlet. Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir mengatakan, pemerintah kota akan terus mensupport bagi atlet yang berprestasi di bidangnya dan berharap prestasi yang telah diukir dapat dipertahankan. Ahmad Zubir menambahkan, dengan diberikannya penghargaan dan uang pembinaan bagi para atlet yang berprestasi, semoga dapat memicu semangat dalam meraih prestasi yang gemilang. Selain itu, Wali Kota berharap ke depannya akan muncul atlet-atlet berprestasi lainnya yang dapat mengharumkan nama Kota Sungai Penuh di kancah nasional maupun internasional. Selain memberikan bonus kepada para atlet, Wali Kota Sungai Penuh juga menjamu para atlet dan pembina olahraga Kota Sungai Penuh untuk coffee morning bersama. Ungkapan rasa terima kasih dari pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap para atlet-atlet semuanya. Kita mengajak mereka dan menyampaikan, memberikan suatu hadiah. Hadiah mungkin itu tidak seberapa, tetapi jangan dinilai dari jumlahnya, tetapi itulah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Kami berpesan kepada para atlet kita, mudah-mudahan ke depan ini
yang harapan kita bahwa para atlet kita yang meningkatkan prestasinya. Kami yakin dan percaya bahwa untuk tahun yang akan datang, prestasi-prestasi gemilang akan diraih oleh putra-putri Kota Sungai Penuh. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni TV One mengabarkan. Malaysia Healthcare Expo 2022 Kota Medan digelar mulai 22 hingga 25 September mendatang. Beragam promo dan paket kesehatan tersedia. Bukan hanya cek kesehatan dan perobatan, Anda juga bisa sambil berwisata di Malaysia. Pasca 2 tahun terdampak pandemi COVID-19, kini negara Malaysia telah membuka kembali akses masuk bagi pelaku wisatawan mancanegara. Melalui momentum ini, Malaysia Healthcare atau MHTC kembali mengadakan Expo 2022 yang berlangsung selama 4 hari mulai 22 September hingga 25 September 2022 mendatang di Center Point Mall Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyapa kembali dan memberikan konsultasi langsung seputar kesehatan dan pelayanan terbaru serta penawaran paket wisata kesehatan kepada pasien khususnya di Kota Medan. Sebanyak 24 perwakilan rumah sakit dari MHTC yang di bawah naungan Tourism Malaysia hadir di kegiatan Malaysia Healthcare Expo 2022. Farah Della Suhaimi, Direktur MHTC, mengatakan dipilihnya Kota Medan pada event ini dikarenakan 40% wisatawan medis yang berkunjung ke rumah sakit di Malaysia merupakan warga Medan. Jadi ini adalah salah satu acara untuk berjumpa semula dengan pasien yang sudah lama kita tidak jumpa semasa penutupan pembatasan yang 2 tahun lalu. Ya, harapan sepastinya kita merasa sungguh besar hati untuk memanggil semula pasien yang ingin berubat, terutama pasien yang perlu rawatan susulan seperti kanker. Ya, selama 2 tahun pandemi dan juga pembatasan ditutup, pasien kita tidak bisa datang. Jadi ini adalah bisa datang semula ke Malaysia untuk berubat. Penyakit itu kalau di Indonesia tu yang paling sering yang ditanya itu jantung, kanker dan juga bayi tabung ya. Sekarang ni ada paket-paket bayi tabung juga ditawarkan juga. Dan medical check up semestinya. Fasilitas selain daripada penjualan tiket-tiket paket-paket daripada rumah sakit, kita juga ada pelayanan yang diberikan dari mula sampai akhir dari rumah sakit. Jadinya pasien yang datang ke Malaysia itu tak perlu risau ya. Bagaimana kalau saya perlu ke rumah sakit, bagaimana kalau sudah sampai ke pesawat, bagaimana itu rumah sakit bisa bantu. Akomodasi, hotel dan juga jalan-jalan paket. Jadi hari ini kita gabungkan wisata dan kesihatan. Jadi panggilnya wisata kesihatan sekali. Dari data 2019, sebanyak 670.000 wisatawan medis merupakan warga negara Indonesia. Diketahui Kota Medan merupakan lokasi ketiga dalam kunjungan Malaysia Healthcare Expo 2022 ini. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko bersama Dinas Perkebunan dan Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar rapat bersama para petani kelapa sawit plasma serta perwakilan 11 koperasi unit desa atau KUD. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, turun langsung ke Kecamatan Batanghari Leko, menemui puluhan warga petani kelapa sawit plasma dalam menyelesaikan sengketa petani kelapa sawit dengan pihak perusahaan. Rapat pun digelar di Aula Kantor Camat Batanghari Leko pada Selasa 21 September 2022 kemarin. Dalam rapat mediasi yang juga dihadiri oleh perwakilan 11 koperasi unit desa atau KUD, membahas kerjasama serta kesepakatan antara petani kelapa sawit yang ada di Kecamatan Batanghari Leko dengan perusahaan PT Musi Banyuasin Indah atau MBI. Selain dihadiri PJ Bupati Musi Banyuasin, rapat ini juga dihadiri oleh Camat Kecamatan Batanghari Leko, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi, serta Kepala Dinas Sosial, dan juga dihadiri oleh pimpinan perusahaan kelapa sawit serta aparat TNI dan Polri. Hari ini kami turun ke Kecamatan Batanghari Leko ini karena di sini kan ada keluhan dari masyarakat, ada 11 KUD yang agak mengeluh terkait dengan pola kemitraan dengan PT MBI. Sehingga hari ini saya melakukan rapat di kecamatan, bukan di kantor bupati tapi di kantor camat Batanghari Leko untuk mempertemukan antara masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh 11 KUD dengan mitra kerjasamanya itu PT MBI terkait dengan beberapa permasalahan yang terjadi. Dan alhamdulillah dari hasil pertemuan ini kan ada kejelasan. Adalah titik temu yang diinginkan oleh masyarakat yang bisa diakomodir oleh pihak perusahaan, tapi memang tidak bisa sekaligus, harus ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Usai menggelar pertemuan dengan para petani kelapa sawit, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan bantuan bibit kelapa sawit serta memberikan bantuan rumah, kemudian memberikan bantuan sembako kepada ratusan warga di Kecamatan Batanghari Leko. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kabar Sumatera.
the barriers. All together now, relax, get into the groove. Say, give me shelter. Breakfast in bed, magic ambience. Shout, I feel good, more than this. Scream, I want it all, 'cause nothing compares to you. We take care around the world, night and day on every street. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. EVs, we are open. EVs, we are open. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. EVs, we are open. EVs, we are open. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang Sigit Prabowo menghadiri peresmian rumah restoratif Justice Madani yang berlokasi di salah satu ruang kantor Camat Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Launching rumah restoratif Justice Madani ini diresmikan langsung oleh PLH Kejati Sumsel secara virtual bersama dengan 6 kejaksaan negeri yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang Sigit Prabowo, terbentuknya rumah restoratif Justice Madani ini didasari oleh instruksi pimpinan pusat di mana dalam pelaksanaan penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Empat Lawang. Kita sementara ini kan message-nya bahwa hukum itu tajam di bawah, kumpul di atas. Pak Jaksa Agung sehingga membentuk rumah restoratif Justice ini. Nah, fungsinya itu bahwa penyelesaian perkara itu tidak mesti harus di persidangan, bahwa penyelesaian perkara itu juga bisa dilaksanakan secara damai, dipertemukan antara kedua belah pihak, baik pihak korban maupun pihak keluarga tersangka, untuk mencapai musyawarah, untuk mencapai perdamaian, fakat perdamaian, sehingga dengan perdamaian itulah tercipta keindahan, keserasian, kemakmuran, kesejahteraan, semuanya aspek terpenuhi semua di situ. Acara hari dalam rangka launching rumah keadilan restoratif atau rumah restoratif justice, dan ini gelombang terakhir di Kejaksaan Negeri di wilayah Selatan, 6 terakhir secara tuntas, alhamdulillah. Dan apresiasi saya sebagai bupati kepada Pak Kajari dan jajaran luar biasa ini akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan. Harapan kita betul-betul kasus-kasus yang tidak perlu selesai di pengadilan diselesaikan di rumah RJ ini. Kemudian rumah RJ ini tempat daya diharapkan seperti katakan Jari Prabowo tadi bisa meningkatkan SDM yang ada, bisa memberikan pemahaman tentang soal-soal hukum. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad menerima audiensi pihak SKK Migas Wilayah Sumbaksel dan PT Medco di ruang rapat Madani Pemkap Empat Lawang, Sumatera Selatan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad di ruang rapat Madani Pemkap Empat Lawang menerima audiensi Kepala Operasi SKK Migas Wilayah Sumbaksel beserta perwakilan dari PT Medco dalam rangka survei seismik di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Survei seismik 2 dimensi ini rencananya akan diawali dari daerah Desa Sugiwaras dan Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Kepala Operasi SKK Migas Wilayah Sumbaksel, Bambang Dwi mengatakan pihaknya akan melakukan izin kerjasama untuk melakukan survei di wilayah Kabupaten Empat Lawang selama 2 bulan ke depan dengan harapan dapat menemukan cadangan minyak dan gas bumi di 2 lokasi yang dimaksud.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad berharap dengan survei ini akan diketahui kandungan dan berapa besar jumlahnya, baik cadangan minyak maupun gas bumi yang ada di lokasi titik survei, sehingga nantinya Kabupaten Empat Lawang akan menjadi penghasil migas dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Audiensi SKK Migas dengan PT Midco ENV ya, berkaitan dengan mereka akan segera melakukan survei seismik tentang biaya minyak dan gas di Kabupaten Palawang, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Tanjung Pembaru dan Desa Sugiwaras. Kita berharap itu kan tentu mereka sedang survei seismik, sudah ada gambaran tentang bahwa ada minyak dan gas di Palawang. Nah, dengan survei seismik ini dipastikan nanti akan tahu berapa kandungannya, berapa besar jumlahnya. Nah, harapan kita sampai dengan selesai itu tahapan selanjutnya sampai dengan eksploitasi. Kalau sudah eksploitasi, artinya Palawang menjadi daerah penghasil migas. Kalau menjadi daerah penghasil migas, tentu pembagian dana bagi hasil minyak dan gas kita berubah menjadi daerah penghasil. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad didampingi Ketua TPPKK Happy Sapriani membuka Lomba Festival Serapungan Musi tahun 2022 dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Empat Lawang yang ke-15. Setelah 2 tahun mengalami kevakuman akibat pandemi COVID-19, akhirnya bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Empat Lawang yang ke-15, Festival Serapungan Musik kembali dilaksanakan pada tahun ini. Ribuan masyarakat Kabupaten Empat Lawang tumpah ruah memadati Pantai Terusan dan rela berpanas-panasan untuk menyaksikan Festival Serapungan Musik yang salah satunya merupakan ikon wisata budaya yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Beragam jenis perlombaan diadakan dalam Festival Serapungan Musik ini, diantaranya yaitu lomba rakit cepat, rakit hias, dan lomba menelusuri sungai Musi menggunakan ban dalam bekas. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur ikon Palawang yang setiap tahun kita laksanakan, tapi 2 tahun terakhir tertunda karena pandemi COVID-19 kembali dilaksanakan, yaitu Festival Serapungan Sungai Musi. Ini sudah menjadi kegiatan agenda rutin Pemkab Palawang tahunan dalam rangka ulang tahun. Alhamdulillah kali ini dilaksanakan kembali. Mudah-mudahan bisa pertama menghibur masyarakat rakyat Palawang di sekitar arena pertandingan. Kemudian yang kedua, kembali kita harapkan agar bisa menjadikan geliat ekonomi pariwisata Palawang. Kita selalu mengkampanyekan, kita selalu mensosialisasikan secara masif bahwa di Palawang itu ada destinasi wisata yang namanya Pantai Terusan, tempat dimulainya Festival Serapungan Sungai Musi. Insya Allah dengan kegiatan ini tadi tujuan penyelenggaraan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Palawang di daerah sekitar pertandingan Sungai Musi. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Happy Sapriani melaksanakan panen raya jagung serta memberikan bantuan alat mesin pertanian di Desa Muara Rungga, Kecamatan Paiker, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Selain melakukan panen raya jagung, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad juga menyerahkan bantuan mesin pertanian kepada kelompok tani, diantaranya 2 unit combine harvester multifungsi, 2 unit power thresher, 8 unit comsheller, dan benih padi serta jagung. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, Hendra Lezi, sejak irigasi Paiker rusak akibat terjangan banjir bandang beberapa waktu lalu, warga mengalihfungsikan lahan persawahannya menjadi lahan jagung seluas 240 hektar lebih dan dapat menghasilkan jagung sebanyak 8 hingga 12 ton per hektarnya. Dengan bantuan mesin pertanian ini, kedepannya diharapkan dapat meningkatkan baik hasil produksi maupun kualitas jagung di Kecamatan Paiker. Panen raya jagung sekaligus penanaman jagung dan penanaman beberapa tanaman buah-buahan, kemudian tadi penyerahan sintan, kemudian penyerahan bantuan bibit jagung dan padi. Alhamdulillah cara yang kita rencanakan beberapa minggu yang lalu sempat 2 kali perubahan, tapi hari ini terlaksana. Sukses luar biasa dan persiapan yang tidak terlalu panjang tapi hasilnya luar biasa. Kita berharap dengan acara ini memotivasi para petani, terutama kelompok tani, ya, sebagai
kelembagaan yang harus dari tahun ke tahun lebih baik ya, ditata SDM-nya pendidikan. Kemudian ini leading sektornya Dinas Pertanian, saya minta betul-betul mengerahkan kemampuan para penyuluh untuk mendampingi petani kita. Ini ada sebuah transisi. Awalnya pas mikro ini kan sentranya beras, padi, tapi karena ditimpa banjir, bencana banjir, ternyata ada blessing di sini. Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Bupati Empathlawang Joncik Muhammad meresmikan Markas Palang Merah Indonesia dan Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan. Inilah suasana ketika Bupati Empathlawang Joncik Muhammad melakukan peninjauan setiap ruangan Markas Palang Merah Indonesia dan Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan. Selain meninjau sarana dan fasilitas yang ada, Bupati juga menyapa beberapa warga yang sedang melakukan donor darah sembari mendengarkan penjelasan dari Ketua PMI Empathlawang Happy Sapriani. Bupati sangat mengapresiasi atas keberhasilan PMI Empathlawang yang kini telah memiliki gedung dan juga memiliki bank daerah sendiri, sehingga masyarakat yang membutuhkan transfusi darah tidak perlu lagi meminta ke daerah lain seperti masa-masa sebelumnya. Kita sudah punya bank darah sendiri, kita punya markas PMI sendiri, kita punya sekretariat ID sendiri yang representatif. Insya Allah tugas negara itu kan melindungi segala tumpah darah, termasuk dalam hal kesehatan. Mereka harus mampu mengakses, mereka harus mampu berobat yang dekat, murah, bahkan gratis. Ya. Sudah bisa. Bank darah kita sudah punya, baru sekarang. Ya, alhamdulillah. Peresmian markas PMI dan sekaligus meresmikan sekretariat ID Kabupaten Empathlawang. Agenda PMI ke depan yang sudah kita rencanakan, agenda tetap ya, memberikan bantuan secara langsung kepada setiap musibah yang terjadi di Kabupaten Empathlawang. Kemudian di tahun depan kita sudah merencanakan untuk melaksanakan khitanan massal bagi seluruh masyarakat di seluruh Kabupaten Empathlawang. Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77, pemerintah Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan menggelar pameran dan lomba burung berkicau Bupati Empathlawang Cup 2022. Pameran dan lomba burung berkicau Bupati Empathlawang Cup tahun 2022 ini dipusatkan di lapangan Pemkap Empathlawang dan dibuka oleh Bupati dengan diwakili oleh Sekda Empathlawang Fauzan Khairi Denim. Turut hadir dalam acara ini diantaranya Dandim 0405 Lahat, Kapolres, Kejari, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Empathlawang. Event akbar lomba burung berkicau Bupati Empathlawang Cup tahun 2022 ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah, diantaranya dari Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan tentunya dari Provinsi Sumatera Selatan. Atas nama Bupati, Sekda Empathlawang Fauzan mengharapkan pagelaran lomba burung berkicau ini selain dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI, ini merupakan salah satu promosi Kabupaten Empathlawang ke daerah luar. RI 77 2022 Kabupaten Empathlawang. Teman-teman Kicau Mania melaksanakan kegiatan mengundang semua penghobi burung, bahkan sampai ke Jawa Barat, DKI Jakarta, sampai ke seputaran Sumatera, hadir di Kabupaten Empathlawang hari ini 7 Agustus 2022 bersilaturahmi dalam tajuk acara Kicau Mania Kabupaten Empathlawang Bupati Empathlawang Cup tahun 2022. Pak Bupati mengadakan event Bupati Cup bersama MBK. Di hari ini dilaksanakan yang mana sudah dibuka oleh dan diwakili oleh Pak Sekda. Kicau burung yang memang juri yang independen. Jadi kita mengharapkan memang inilah yang ada gitu. Harapan kami ini memberikan sesuatu gelar kegiatan event yang seperti ini yang kita contoh di Jawa, ya kan, kita terapkan di sini dan alhamdulillah berjalan. Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Aerosport Fasi Daerah Sumatera Utara melaksanakan seleksi daerah atau selekda atlet di Huta Ginjang Tapanuli Utara.
Selekda ini dibuka langsung Komandan Lanut Suwondo, Kolonel PNB Reka Budiarsa, selaku Ketua Umum FASI Sumatera Utara diwakili Kadis Pordirga. Komandan Lanut Suwondo, Kolonel PNB Reka Budiarsa, selaku Ketua Umum FASI Sumatera Utara yang diwakili Kadis Pordirga Letkol ADM Dr. Ahmad Rusli Purba SIP SMH, selaku Ketua Harian FASI Sumatera Utara, membuka penyelenggaraan Selekda Atlet Aerosport FASI Daerah Provinsi Sumatera Utara 2022 yang bertempat di Huta Ginjang, Tapanuli Utara pada Sabtu 17 September 2022 lalu. Dalam sambutannya, Kadis Pordirga Lanut Suwondo menyampaikan seleksi daerah atlet Aerosport FASI Daerah Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan di samping untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan kesatuan di antara sesama atlet, juga untuk memberikan kesempatan kepada para atlet untuk mengadu dan mengasah kemampuannya guna memperoleh prestasi sehingga pada akhirnya dapat dilanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam kegiatan Selekda Atlet Aerosport FASI Daerah Provinsi Sumatera Utara 2022 yang digelar selama 2 hari ini dilaksanakan dengan berbagai seleksi cabang olahraga, diantaranya para layang, para motor, dan gantole. Khusus pelaksanaan para layang dilaksanakan di venue Geosite Huta Ginjang. Kita sangat senang dan bangga rekan-rekan dari atlet para motor bisa mengikuti Selekda Aerosport yang dilaksanakan di kota Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Tujuan daripada Selekda ini adalah untuk menjaring atlet-atlet berprestasi yang akan kita ikutkan plat jangka panjang guna menjaring atlet PON 2024. Harapan kita dan sampai hasil latihan, saya optimis adik-adik yang sedang melaksanakan seleksi hari ini bisa terpilih ikut platda dan bisa menjadi atlet PON dan menghasilkan medali emas untuk daerah Sumatera Utara. Turut hadir dalam kegiatan Selekda Atlet Aerosport FASI Daerah Provinsi Sumatera Utara 2022 ini diantaranya Pemda Tapanuli Utara, pejabat Kodim yang diwakili Pasi Intel Kodim, pejabat Polres Tapanuli Utara, dan para wasit dan atlet Aerosport FASI Daerah Sumatera Utara, serta personel Disport Dirga Lanut Suwondo. Dari Tapanuli Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Tim Percepatan Keuangan Daerah atau TPKAD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan roadshow di Kabupaten Musi Banyuasin, di mana kegiatan ini membahas program pemerintah dalam menanggulangi serta membantu percepatan ekonomi masyarakat. Roadshow pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Banyuasin membahas percepatan keuangan daerah atau TPKAD yang dilaksanakan di Gedung Oprum Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dengan disambut sekapur siri, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin disambut dengan sekapur siri. Acara roadshow ini dihadiri oleh ratusan warga serta pejabat instansi di lingkungan Pemda Musi Banyuasin, serta para pelajar dan 4 bank OJK yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Kerjasama pemerintah khususnya Pemda Musi Banyuasin mengajak kalangan masyarakat, pengusaha kecil dan menengah dengan Bank OJK dalam percepatan ekonomi masyarakat. Roadshow dari tim percepatan akses keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja dengan semua stakeholder, mulai dari BI, kemudian OJK, kemudian bank-bank himbara, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah dalam rangka mensosialisasikan ada satu program pemerintah yang cukup baik dalam rangka membantu masyarakat, terutama UMKM, baik yang industri rumahan, mikro, sampai ke industri menengah itu diberikan akses kemudahan modal. Bupati Musi Banyuasin juga memberikan bantuan kepada puluhan pengusaha kecil dan menengah serta pelajar berupa bantuan dana untuk menambah modal usaha serta modal belajar siswa yang bekerja sama dengan bank dan otoritas jasa keuangan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. IJN Hospital hadir mengikuti MH Expo Medan 2022. Dalam event ini, IJN Hospital membuka layanan konsultasi jantung. Memperkenalkan layanan kesehatan berkualitas tinggi kepada masyarakat Kota Medan, Institut Jantung Kuala Lumpur hadir ke MH Expo Medan tahun 2022. Pameran kesehatan yang diselenggarakan oleh Malaysia Healthcare Travel Council merupakan fasilitas dan promosi industri pariwisata dan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Selain menjadi pelopor perawatan dan pengobatan kardiovaskular preventif di kawasan Asia Tenggara,
Institut Jantung Negara Kuala Lumpur juga telah menjadi rumah sakit jantung terbaik di dunia. Muhammad Hairi Hananiah, Country Manager Indonesia, menjelaskan, Institut Jantung Negara Kuala Lumpur menawarkan fasilitas 449 tempat tidur, 6 laboratorium invasif jantung, 8 ruang operasi, 61 klinik operasi, 168 staf klinis berkualitas termasuk ahli jantung anak, ahli bedah jantung anak, dan ahli bedah jantung. Klinik Institut Jantung Negara Kuala Lumpur mencakup berbagai subspesialisasi, serta bidang kesehatan lain yang berdampak pada pasien jantung termasuk dukungan diabetes, pernafasan, klinik tidur, dan layanan berhenti merokok. Dalam melayani konsultasi jantung, Institut Jantung Negara Kuala Lumpur membuka booth stand pada 22 September hingga 25 September 2022 mendatang. IJN adalah rumah sakit khusus jantung, anak dan dewasa yang terunggul di Asia Pasifik. Ya, kita telah didirikan, IJN ini telah didirikan pada tahun 1992 dan umur IJN adalah sudah 30 tahun ini. So, keunggulan kita ini, kita bisa deteksi jantung dari jantung anak sampai ke jantung dewasa. Dewasa tu peringkatnya sampai umur ke 70-80 tahun ya. Dan kita punya, kenapa kita dipanggil pusat jantung, rumah sakit pusat jantung terbesar, kerana kita punya kamar sebanyak 449 dan doktornya seramai 168 ya. Dan kita punya cath lab sebanyak 6 dan ruangan operasi sebanyak 8. Dan kita punya klinik sebanyak 61 klinik ya. So kalau kita satu tahun per tahun ya, kalau kita rawat pasien Indonesia ini sebanyak 6,000 hingga 8,000 ya, bergantung ini kerana lepas pandemik ni mungkin nombornya akan naik ya. Okay. Kami daripada Institut Jantung Negara Rumah Sakit di Kuala Lumpur, Malaysia membawakan perawatan jantung anak-anak dan dewasa untuk warga Kota Medan. Jika mahu mengetahui lebih lanjut tentang penyakit jantung bawaan, bolehlah kunjungi booth kami di MH Expo Medan 2022 di Central Point Mall. Kami juga tawarkan pakej-pakej perawatan dan juga pakej-pakej medical check-up di mana harganya bermula sangat terjangkau. Pakej-pakej ini hanya separuh hari aja untuk rawatannya dan di kemudian harinya akan berjumpa dengan doktor lah untuk konsultasi dan juga rumusan ringkasan untuk pakejnya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.